Bagaimana mencapai kebahagiaan dalam hidup? Evaluasi kondisi hidup Anda saat ini. Terapkan tips menyenangkan setiap hari. Tetapkan batasan kehidupan kerja untuk menjaga kesehatan. Semua orang ingin hidup bahagia, tapi banyak yang tidak tahu caranya. Selain itu, aktivitas sehari-hari, pekerjaan, teknologi, dan masalah kesehatan cukup mengkhawatirkan. Jika hidup tidak berjalan dengan baik sekarang, rencanakan untuk membuat perubahan dalam setahun yang akan membantu Anda menemukan kebahagiaan dalam hidup dan menjaga kesehatan Anda. Langkah penting untuk hidup bahagia adalah mengatur kehidupan sehari-hari Anda dengan keseimbangan antara olahraga, bekerja, bersenang-senang, dan bersosialisasi. Bagian 1. Menilai gaya hidup Anda saat ini. 1. Cari tahu apa arti kebahagiaan bagi Anda. Setiap orang berhak untuk menafsirkan kata bahagia secara subjektif menurut pemahamannya masing-masing. Pertama, pikirkan apa yang Anda anggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Bertanya pada diri sendiri, apa tujuan hidup yang ingin Anda capai? Apa yang membuat kamu senang? Menemukan kebahagiaan dapat ditentukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Jangan biarkan orang lain menentukan apa arti hidup yang bermakna bagi Anda. Bagi banyak orang, keadaan konkret adalah ukuran kebahagiaan, bukan berdasarkan kebutuhan umum seperti membesarkan keluarga, memiliki anak, pengalaman yang menyenangkan, atau karier selanjutnya. Lagi pula, apa yang Anda anggap bermakna sama dengan sesuatu yang sangat penting bagi Anda. 2. Jadikan jurnal sebagai kebiasaan. Tuliskan pengalaman sehari-hari, apakah itu mengejutkan atau menyenangkan. Metode ini dapat meningkatkan kesehatan mental Anda dan membantu Anda menyadari kebiasaan positif dan negatif Anda sepanjang hari. Selain itu, membuat jurnal adalah cara untuk merenungkan pikiran dan perasaan Anda serta mengenal diri sendiri lebih baik. Selain itu, Anda dapat mengembangkan pikiran positif baru untuk mengurangi stres dan mengatasi masalah. Cari tahu cara paling efisien untuk membuat jurnal, misalnya menggunakan pulpen dan buku catatan atau laptop. Media apapun yang Anda gunakan, pastikan Anda dapat menuliskan pemikiran Anda dan menggunakannya sebagai bahan pemikiran. 3. Bagikan kehidupan sehari-hari Anda dengan orang lain. Terkadang mengekspresikan diri Anda kepada orang lain adalah apa yang sebenarnya Anda inginkan dan butuhkan. Selain itu, mereka dapat memberikan informasi berguna yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jika Anda tidak ingin membicarakan masalah ini dengan anggota keluarga atau teman, buatlah janji temu dengan seorang konselor. Terapi cerita adalah cara ampuh untuk mengatasi masalah emosional dan menciptakan sikap positif yang menginspirasi kebahagiaan. 4. Tentukan bidang kehidupan yang membentuk kehidupan sehari-hari Anda. Tuliskan hal-hal yang menurut Anda penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bersosialisasi, bekerja, merayakan jasa, menghabiskan waktu bersama keluarga, bersenang-senang, berolahraga dan memberi. Kemudian lakukan penilaian untuk menentukan seberapa puas Anda dengan setiap aspek kehidupan Anda. Kebahagiaan dalam hidup tercapai ketika Anda berhasil menyeimbangkan aspek-aspek kehidupan yang menjadi prioritas dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ingat ungkapan jangan berlebihan. Kurangi aktivitas berlebihan untuk hidup seimbang. 5. Cari tahu bagaimana Anda dapat mengalokasikan waktu tambahan untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan yang belum dilaksanakan. Misalnya, jika Anda tidak terlibat dalam komunitas Anda dan tidak cukup berolahraga, pikirkan bagaimana Anda dapat menyisihkan lebih banyak waktu untuk aktivitas ini. Tingkatkan kesadaran masyarakat dengan merencanakan kegiatan amal. Untuk menjaga kesehatan Anda, buat anggaran keuangan yang menghitung dana yang tersedia untuk membayar keanggotaan gym. Luangkan waktu untuk mencari tahu dengan mengunjungi gym terdekat. Jika Anda sangat sibuk, pertimbangkan aktivitas apa yang dapat Anda kurangi untuk membebaskan waktu atau sumber daya ekstra yang Anda perlukan. Tempat terbaik untuk memulai adalah dengan mengurangi aktivitas yang menyita waktu paling banyak,
misalnya bekerja. 6. Luangkan waktu setiap beberapa bulan untuk mengevaluasi kondisi kehidupan Anda. Lihatlah kehidupan Anda sehari-hari, misalnya dengan membaca jurnal, dan putuskan apakah perubahan yang Anda lakukan bermanfaat atau tidak dengan menilai seberapa bahagia Anda sekarang. Jangan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang hidup Anda, karena Anda menjalaninya sendiri. Sesulit apapun itu, beri diri Anda cukup waktu untuk mengubah keadaan Anda saat ini. Bekerja untuk membuat perubahan kecil sepanjang tahun. Setelah itu Anda bisa memutuskan apa yang membuat Anda bahagia. Bagian 2. Terapkan tips tajam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Belajar melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Pada kenyataannya, ada banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita perjuangkan atau tidak dapat kita kendalikan. Itu normal. Meskipun tidak mungkin untuk mengubah situasi tertentu, Anda dapat mengubah cara Anda bereaksi terhadapnya. Keinginan untuk mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah seringkali merugikan diri sendiri dan memicu stres. Jika Anda memiliki pemikiran yang tidak dapat Anda kendalikan, tuliskan di selembar kertas, masukkan ke dalam kotak dan abaikan. Melepaskan hal-hal yang membuat Anda stres memungkinkan Anda untuk fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. 2. Jalani hidup pada saat ini. Alih-alih terus berjuang untuk mencapai impian Anda untuk masa depan, pikirkan cara untuk bersenang-senang. Anda tidak dapat menikmati hidup jika Anda fokus pada tujuan jangka panjang. Kehidupan nyata hanya terjadi sesaat. Tahap ini tidak berarti bahwa Anda menjalani hari Anda seolah-olah besok adalah akhir dunia, karena tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti, tetapi merupakan ide yang baik untuk meluangkan waktu dan menikmati setiap hari dengan cara berikut. Selesaikan tugas secara individual. Jangan mengerjakan banyak tugas sekaligus. Beristirahatlah sejenak sebelum memulai tugas berikutnya agar Anda memiliki waktu untuk berpikir dan tidak merasa terburu-buru. Luangkan 5-10 menit sehari untuk bersantai dan tidak melakukan apapun. Kunyah makanan Anda secara perlahan sambil memperhatikan rasa dan tekstur makanan yang Anda makan. 3. Lakukan sesuatu yang baru setiap minggu. Cari tahu tentang hal-hal menyenangkan yang dapat dilakukan di kota Anda dengan bertanya kepada teman, membaca buletin lokal tentang tanggal pertunjukan seni, atau online. Berani mengambil resiko untuk mencoba aktivitas baru sendiri atau bersama teman. Pastikan Anda mendekati pengalaman baru dengan pikiran terbuka. Langkah ini menawarkan banyak keuntungan, misalnya, bangun keberanian dengan menghadapi hal-hal yang tidak Anda mengerti. Lebih baik daripada kebosanan. Memberikan kesempatan untuk pengembangan diri. 4. Pelajari informasi baru. Ikuti kursus gratis melalui situs web, di kelas, atau video online. Misalnya, gunakan tautan berikut untuk mencari tahu tentang lembaga pendidikan yang menawarkan kursus terjangkau untuk belajar fotografi, komputer, atau keterampilan lain yang menarik bagi Anda. https://ruangguru.com https www.zenius.net https studikemdikbud.go.id. Bagian 3. Menerapkan batasan dalam kehidupan kerja. 1. Jangan bekerja di akhir pekan. Pastikan Anda meluangkan waktu untuk diri sendiri dan atau anggota keluarga Anda 2 hari seminggu. Ingatlah bahwa pekerjaan akhir pekan tidak biasa, dan oleh karena itu kondisi kehidupan tidak berjalan normal. Jika Anda dapat bekerja lebih sedikit dalam kehidupan profesional Anda memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati bagian lain dari kehidupan sehari-hari Anda. Bayangkan pekerjaan sebagai balon yang terus mengembang saat terisi udara. Jika Anda selalu mengutamakan pekerjaan, waktu kerja yang dibutuhkan lebih banyak karena tugas yang harus dikerjakan lebih banyak. Pastikan Anda hanya bekerja di hari kerja. 2. Matikan perangkat elektronik saat Anda tiba di rumah. Mintalah anggota keluarga untuk melakukan hal yang sama selama beberapa jam setiap hari agar Anda dapat berkomunikasi satu sama lain.
Studi menunjukkan bahwa hidup lebih menyenangkan ketika Anda tidak sering memeriksa email atau pesan. Jadi matikan telepon Anda agar Anda dapat menikmati kebersamaan dengan orang yang Anda cintai. 3. Lakukan hal-hal berisiko dalam pekerjaan. Relawan dalam komunitas tertentu atau bekerja di luar tujuan yang ditetapkan. Bekerja lebih menyenangkan ketika Anda mengambil inisiatif dan menggunakan lebih banyak informasi. Namun, ingatlah bahwa hidup yang seimbang juga penting. Tanyakan pada diri Anda apakah Anda perlu bekerja lebih lama untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan, ketika Anda harus menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menikmati aspek kehidupan lainnya. Hanya Anda yang bisa menjawabnya. 4. Ingat mengapa Anda bekerja. Banyak orang bekerja untuk menikmati hidup. Jika Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda untuk bekerja dan tidak punya waktu untuk keluarga atau melakukan hal-hal yang Anda sukai, pikirkan cara untuk mengurangi jam kerja Anda. Namun, kerja keras bisa dilakukan ketika pekerjaan itu menawarkan banyak manfaat dan kondisi kehidupan yang diinginkan, karena yang terpenting adalah prioritas Anda untuk bahagia dalam hidup. Bagian 4. Jaga kesehatan. 1. Luangkan waktu untuk berolahraga secara teratur. Anda bisa hidup lebih sehat dan lebih lama jika rutin melatih jantung dan otot minimal 30 menit sehari. Jaga kesehatan fisik Anda dengan cara berikut. Ajak anggota keluarga atau teman untuk melakukan aktivitas outdoor selama berpetualang. Pikirkan tentang kesenangan dan olahraga beberapa kali seminggu atau akhir pekan, seperti hiking, bersepeda, berjalan-jalan di sekitar lingkungan, atau latihan tim. Bergabunglah dengan klub olahraga atau komunitas penggemar. Jika Anda menyukai olahraga tim, bergabunglah dengan klub sepak bola, futsal, atau bola basket. Cari tahu tentang klub olahraga dan kelompok hobi yang beroperasi di malam hari atau di akhir pekan. Lakukan latihan fisik lainnya. Jika Anda biasanya berolahraga di gym, ubah rutinitas olahraga Anda dengan mengikuti kelas yang berbeda beberapa kali dalam seminggu atau berolahraga di luar ruangan, seperti di gym, jogging atau lari. 2. Luangkan waktu untuk berolahraga di alam. Pemandangan-pemandangan alam yang indah akan membuat Anda takjub. Lakukan juga aktivitas yang menikmati keindahan alam setiap kali Anda memiliki kesempatan untuk menjaga kesehatan dan mengungkapkan kekaguman Anda. 3. Biasakan tidur malam jika perlu. Pastikan Anda tidur 8 jam setiap malam dan beri waktu 1 jam untuk bersiap-siap sebelum tidur dan saat Anda bangun di pagi hari. Langkah ini akan membuat Anda merasa lebih tenang dan nyaman. Buat jadwal tidur dan patuhi secara konsisten. Menerapkan pola tidur yang baik akan membuat Anda lebih mudah terlelap di malam hari. Siapkan kamar tidur yang tenang dan gelap untuk membantu Anda tertidur. Hindari kafein tepat sebelum tidur agar tetap terjaga. 4. Sukarelawan di sebuah badan amal. Sumbangkan waktu Anda dan tawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Penelitian menunjukkan bahwa langkah ini memicu perasaan bahagia, meningkatkan empati, dan membuat hidup lebih menyenangkan. Cari tahu tentang peluang menjadi sukarelawan dengan mengunjungi situs web amal, bertanya kepada teman, atau membaca koran. 5. Membangun hubungan baik dengan orang lain di masyarakat. Sisihkan setidaknya 1 jam seminggu untuk berinteraksi dengan orang-orang yang positif dan menyemangati tanpa terganggu dari pekerjaan. Langkah ini akan membantu meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan membutuhkan dukungan orang lain dalam masyarakat.